Halo semua, aku lanjutin lagi ya. Jadi sekarang kita akan belajar di pertemuan kelima ini, aku bakal menjelaskan tentang denah situasi. Nah, kemarin kita sudah menggambar denah atap ya, tak masuk detail kuda-kuda. Nah, aku bakal lanjutin ke denah situasi sekarang. Nah, ini. Nah, jadi aku bakal mungkin jelasin dulu denah situasi ini apa gitu. Nah, jadi yang pertama aku bakal jelasin tentang tanah kita dan juga bangunan dalam denah situasi. Apa aja yang butuh kita ambil gitu. Kemudian ada juga keterangan sama detail dari dinas situasi dan juga penggambaran potongan jalan. Karena di dinas situasi ini kita bakal menggambar jalan juga. Nah, jadi aku bakal jelasin juga jalan itu kalau dipotong kira-kira bentuknya seperti apa gitu. Nah, mungkin yang pertama aku bakal contohin dulu untuk ini, penggambaran kafling tanah dan bangunan dalam dinas situasi. Jadi yang aku tampilin ini adalah contoh gambar dinas situasi ya. Nah, aku masuk ke file AutoCAD-nya dulu. Nah, ini kemarin kita sudah gambar ini kan atap dan juga kuda-kuda. Nah, sekarang kita gambar dulu, aku copy dulu yang ini. Denah organisasi lantai satu. Ini untuk keterangan dan dimensi bisa dimatikan dulu ya. Jadi keterangan dan dimensi, nah ini bisa dimatikan dulu. Kemudian ini bisa kita select semua seperti ini denahnya. Dan kita copy, aku copy ke sebelah kanan. Agak kanan dulu deh, supaya agak lebar. Nah, seperti ini. Yang lain bisa dinyalakan lagi dulu. Nah, ini itu bangunan kita yang ada bangunannya, nggak cuma tanah kosong. Itu kita beri arsiran garis. Jadi ini kita buat pakai rectangle dulu, mulai dari dinding paling luar ini ya. Nah, seperti ini, tapi untuk yang sebelah sini, ini aku explode dulu. Nah, ini aku hapus dulu. Sorry. Aku time dulu untuk bagian sini. Dan aku lanjutkan pakai polyline. Karena teras ini nggak termasuk bangunan ya, karena kan nggak ada dindingnya tuh. Nah, tapi ini kemudian bisa dijadikan satu lagi. Oh, ini tadi aku kurang panjang dikit ya. Nggak apa-apa, ini bisa digeser seperti ini. Yang dipanjangkan dikit. Yang ini juga dipanjangkan dikit, tinggal diklik aja. Nah, kalau sudah bisa di group lagi, di join lagi supaya jadi satu garis lagi. Ini kita move dulu ke sebelah kanan. Nah, kalau sudah ini kita heads itu pakai ANSI 37. Nah, ini kan kesannya kayak satu blok gitu ya, satu warna gitu. Tapi ini kalau kita zoom, itu sebenarnya ada garis-garisnya seperti ini. Tapi skalanya terlalu kecil. Jadi kalau kita zoom out, itu mereka kesannya jadi satu. Cara ngakalinya itu kita ganti di bagian sini. Edge pattern scale ini kita besarkan. Jadi 100. Nah, kalau sudah, ini kita pindahkan lagi, masuk ke sebelah sini. Oh, nah seperti ini. Nah, kalau sudah, kafling tanah ini kita bisa mulai penggambaran untuk denah situasinya. Jadi ini misalnya ya di sebelah, aku ganti warna putih aja ya. Misalnya di sebelah rumah kita atau tangga kita nih, itu punya tanah ukuran 15 kali 15 meter. Jadi 15.000, 15.000. Kita kasih aja. Nah, ini aku pindah geser ke bawah.
Misalnya aku copy ke sebelah samping-sampingnya juga ya. Oh, ini kurang pas, dia apikan dulu. Nah, seperti ini. Ini mungkin tak variasi dikit ya, supaya agak beda. Nah, naikkan dikit nih. Sama kayak yang rumah ini, rumah kita. Nah, kalau sudah, ini bisa, ntar aku move dulu. Ini aku buat garis bantu dulu ya. Jadi untuk lebar jalannya, aku asumsikan itu 8 meter. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita select semua, aku select semua dulu. Bisa pakai perintah mirror ini. Nah, aku mirror pas di tengah-tengahnya 8 meter. Yang bawah ini juga sama ya. Aku buat garis bantu dulu 8 meter, sama. Ini bisa diselect semua, dan bisa di mirror sampai bawah. Nah, jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini aku pindah bawah dikit ya, supaya nggak ada garis yang mengganggu. Nah, untuk yang bagian hook sini mungkin bisa dihapus saja ya, supaya nggak double-double gitu. Rumah kita kan cuma satu. Nah, ini mungkin supaya lebih rapi, dinding yang lantai satu aku matiin dulu ya. Kemudian ini aku pindah dulu ke bawah dikit untuk menghapus dinding ini. Ya, ini untuk dinding yang ini juga nggak usah, nggak apa-apa sih. Kalau yang di situasi kita cuma butuh garis as. Nah, jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Ini mungkin kalau mau ditambahkan keterangan, itu bisa ya, tambahin keterangan pelengkapnya itu. Itu bisa pakai teks. Di sini bisa kita kasih nama jalannya. Misalnya apa gitu, kita kasih nama jalan Anggrek satu itu ya. Nama bunga gitu. Besarin dikit ukurannya. Nah, nanti setiap jalan sini kita kasih nama juga. Kemudian ini tinggal dirapikan ya. Daerah sini juga dikasih nama. Yang daerah ini juga dikasih nama. Nah, kira-kira seperti ini tinggal namanya aja diganti ya. Jadi misalnya yang ini aku ganti jadi, ya ini satu deh, satu, yang ini dua. Yang ini mungkin sama nama bunga tapi diganti ya. Mawar, satu, yang ini dua. Nah, ini udah jadi untuk step pertama penggambaran zona situasi. Nah, nah, mungkin untuk sampai sini dulu sebelum aku lanjutin ke keterangan dan komponen-komponen yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar zona situasi, aku kasih waktu 1 menit ya, untuk kalian bisa ngetik di kolom komentar.
Nah, sudah ya, sudah 1 menit. Aku lanjutin dulu. Nah, sekarang yang belum itu kita kasih keterangan-keterangannya nih. Keterangannya apa aja? Ini ada yang namanya GSB, ada yang namanya GSJ. Nah, ada juga dimensi. Nah, GSB dan GSJ itu apa? Jadi, kalau kita bangun rumah, kita itu ada yang namanya garis sempadan jalan, ada yang namanya garis sempadan bangunan. Bangunan atau pagar ya. Jalan atau pagar dan juga bangunan. Itu, itu yang mana? Ini aku buat pakai garis yang warnanya beda deh. Tak buat layar aja GSJ dan GSP gitu. Nah, jadi yang disebut dengan aku buat pakai polyline aja ya. Yang disebut garis sempadan bangunan itu adalah garis yang menunjukkan dari jalan sampai ke bangunan ini. Bentar, aku tarik garis dulu ke sini, kemudian aku tarik garis lagi ke sini. Aku buat pakai line ya. Jadi sebentar ini garis bantu. Sekali ini adalah asnya jalan ya. Aku buat putus-putus. Oh iya, sekalian aku jelasin putus-putus dikit ini ya. Cara kalau kalian mau membuat garis putus-putus, itu kalian bisa ganti pakai di sini. Jadi ini adalah jenis garis. Kalian ganti sesuai yang bentuknya putus-putus. Nah, ini misalnya AutoCAD kalian itu nggak ada garis putus-putusnya seperti ini, kalian bisa masuk ke ada ini, kalian klik. Nah, nanti kalian bisa klik yang load ini. Nah, ini bakal muncul banyak jenis ya, banyak jenis garis nih. Ada yang dot, ada yang dash space, dan lain-lain. Ini kalian pakai sesuai kebutuhan. Nah, kalau yang sekarang aku pakai itu yang 3W100 ini, yang dash space. Nah, ini ya, karena aku sudah pernah ngeload, jadi ada. Nah, ini tapi kan kalau aku zoom out, putus-putusnya ini nggak kelihatan ya, kayak satu garis lurus. Cara ngubahnya supaya kelihatan, itu kalian klik garis ini, kemudian kalian klik kanan mouse kalian, masuk ke properties ini. Nah, ini ya. Kemudian kan ada line type scale ini. Ini yang kita ganti. Ini kita besarkan jadi 100. Nah, jadi putus-putusnya bakal kelihatan. Seperti itu. Kemudian sama aku buat juga asnya jalan untuk yang daerah sini. Yang ini juga sama ya. Aku buat putus-putus juga. So, that's- Nah, oh ya, sekalian aku belum jelasin. Kalau misalnya kalian mau ngubah garis ini, itu sama dengan garis yang ini, baik dari layarnya, bentuk garisnya, warnanya. Kalian bisa pakai perintah itu namanya ini, match perp. Nah, cara makainya, kalian klik dulu, ya kalian ketik dulu ya perintahnya match perp tadi kalian ketik dulu dan di enter. Nah, kemudian kalian pilih objek utamanya. Jadi, kalian mau nyamakan dengan garis yang mana gitu. Kan aku mau ngubah garis ini menjadi sama seperti ini kan. Nah, jadi sumbernya aku klik dulu yang ini. Nah, setelah diklik sumbernya, kalian klik garis yang mau kalian ganti, yang kalian samakan dengan yang sudah kalian pilih ini. Nah, bisa diklik yang ini. Kalau yang ini mau kalian ubah juga ya bisa ya. Jadi tinggal diklik-klik aja mana aja yang mau diganti. Seperti itu. Nah, aku lanjut lagi dulu. Tadi kan ada 2 garis, ada namanya GSJ, ada namanya GSP kan. Kalau garis sempadan GSP, oh sorry, ini aku kasih, ya aku buat lagi deh. Namanya itu GSB. GSB ini garis sempadan bangunan.
Ini GSJ atau ya, GSJ dan GSP ini sama. Oh, kita nggak bisa kasih nama pakai ini ya. Ya gini aja GSJ, GSP. Nah, kalau garis sempadan, ini aku ganti dulu sebentar. Layarnya ini yang GSP ini. Warnanya tak bedain ya. GSP itu ganti hijau aja. Nah, kalau garis sempadan bangunan, itu garis yang menunjukkan dari bangunan kita yang paling luar sampai ke asnya jalan ini. Nah, itu tuh berapa meter gitu. Oh, ini terlalu kecil ya. Aku pakai yang lebih besar dulu. 500. Nah, jadi naik garis itu dari paling luar bangunan sampai ke as jalan. Nah, ini berapa ini? Ini yang kita sebut dengan GSB, garis sempadan bangunan. Kalau garis sempadan pagar atau garis sempadan jalan, ini itu dari batas luarnya bangunan kita ini. Jadi pagarnya kita adalah pagar kita ini sampai ke sama ya ke asnya jalan itu berapa meter. Nah, ini mungkin aku tambahkan keterangan ya. GSP sama dengan 4 meter. Ini GSJ, GSB sama dengan 8,48 meter. Ini mungkin karena pembulatan ya, jadi nggak jadi dipasin 8 gitu. Tapi tadi mungkin tuh 8,475 itu. Ya, tapi disesuaikan aja. Nah, kira-kira seperti ini. Itu penjelasan untuk GSB dan GSP. Nah, kemudian yang mungkin bisa ditambahkan lagi itu ini, denah situasi ini kan denah yang menggambarkan situasi dari lingkungan sekitar. Jadi kalau kalian beli, misalnya tuh kalian mau beli rumah nih, atau kalian mau beli suatu bangunan, biasanya kan kita pengen cari tahu dulu ya, di daerah rumah sana, sekelilingnya tuh ada apa aja, kemudian akses jalannya seperti apa. Nah, ini fungsinya denah situasi itu untuk itu, supaya kita tahu situasi daerah sana tuh seperti apa, rumah kalian seperti apa, kemudian ada fasilitas apa aja, supaya orang itu tertarik untuk beli rumahnya. Nah, kalau di suatu kompleks perumahan, itu kan biasanya nggak cuma rumah aja ya, ada fasilitas umum. Misalnya yang daerah sini aku buat, ini aku mau buat ada taman di sini misalnya. Nah, caranya kalian buat taman, taman itu kan biasanya ada tumbuhannya ya. Ya, kalian bisa tambahkan tanaman. Caranya gimana? Kalian masuk ke bagian tools ini, kalian klik sekali, kemudian masuk ke bagian toolbar ini, palette, kemudian masuk ke tool palette ini. Nah, nanti kan sebenarnya ini tuh bisa dibilang ini adalah blok ya. Jadi AutoCAD itu secara default itu sudah menyiapkan beberapa blok yang bisa kita pakai untuk membantu penggambaran kita. Nah, misal contohnya yang di sini nih pohon nih. Nah, kita bisa taruh aja di sebelah sini ada satu pohon kayak gini. Nah, ini aku percaya lagi aja ya. Pohon itu misalnya pohon. Warnanya hijau biar kayak pohon. Nah, ini aku ganti layarnya dulu jadi pohon. Terus ini misalnya mau ditambahkan lagi tapi dibentuk variasi. Nah, ngakalinya itu bisa dengan gini. Ini bisa dibesarkan ukurannya aja. Jadi bisa pakai scale ini. Kalian klik dulu objeknya, ketik scale di tengah ini. Kita ambil titik tengahnya dan dibesarkan. Misalnya kita besarkan 2 kali lipat ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kesannya itu ada ya ada beberapa pohon lah.
Nah, ini tinggal kalian tambah-tambahkan aja mau ditaruh di mana gitu, tinggal dihias. Misalkan aku kasih beberapa pohon seperti ini, jadi ini kayak taman kota gitu ya, bisa dibilang taman kota gitu atau taman kompleks lah. Nah, ini tinggal dikasih keterangan aja sisanya. Taman gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah ada keterangan-keterangan yang dibutuhkan ya. Jadi misalnya tadi itu kan ada nama jalan, ada juga keterangan GSB sama GSP, kali sempadan bangunan, kali sempadan pagar, dan juga kita bisa tambahkan fasilitas-fasilitas seperti taman ini misalnya. Atau misalnya kalau di tengah-tengah sini nih, kita mau buat bundaran gitu misalnya. Ya bisa aja kita buat pakai circle, misalnya kita input saja 750 ya diameternya, kemudian ini di offset lagi. Oh, 750 kayak terlalu kecil ya, besarin dulu. 2 meter gitu misalnya. Nah, seperti ini bisa di offset lagi 1 meter untuk hiasannya gitu atau untuk intersectionnya. Nah, jadi ada persimpangan jalan di sini. Ini kalau aku cek secara jaraknya ini kan masih 4 meter ya ini ya. 4,5 meter untuk mobil lewat masih, dua mobil lewat masih bisa lah. Ya, jadi ini masih oke. Nah, jadi ya kira-kira bisa seperti ini sih. Bisa kalian hias, ditambahkan aja sesuai kondisi ya. Di situasinya rumah kalian atau di kompleks perumahan itu seperti apa. Nah, selain itu ada keterangan lagi yang belum kita gambarkan, itu adalah arah mata angin. Ini penting ya. Kadang kan juga kita waktu membeli rumah, itu rumah menghadap mana itu kan jadi pertimbangan juga, pertimbangan orang untuk beli. Ada orang yang senang rumahnya itu menghadap utara, ada yang senangnya menghadap selatan, timur, dan juga barat. Itu ya ada yang kepercayaan, ada yang karena pengen mataharinya itu terbit dari sebelah mana rumahnya, ya banyak lah, banyak pertimbangan. Nah, jadi kita butuh tambahkan arah mata angin di sini. Nambahinnya bisa sama pakai tools tadi ya. Jadi tools palet, masuk ke tool palet sini. Nah, kita sekarang cari yang arah mata angin. Itu masuk ke annotation ini. Nah, kita ambil yang ini. Not arrow ini. Not arrow ini adalah arah mata angin. Untuk skala kita sementara buat 1:1 dulu aja nggak apa-apa. Kita klik satu tempat di sini. Nah, jadi kecil seperti ini ya. Ya, ini kita besarin dah. Ya, tadi sebenarnya 1:100-nya bisa dibesarin sih jadi sorry, 1 banding sekian gitu. Ini aku besarin, misalnya aku nyoba dulu, tak besarin 50 kali ya. Oh, masih jauh ternyata. Tak besarin lagi. Ya, kira-kira segini. 200 berapa kali tadi berarti. Nah, ini aku explode dulu, aku pecah. Aku nggak butuh yang bin arrow ini aku nggak pakai, jadi dihapus. Geo arrow ini juga nggak dipakai. Nah, kita pakai cuma satu ini. Nah, direction ini bisa aku ganti jadi N aja ya. Jadi N itu utara. Oh, atau kalau kita pakai bahasa Indonesia ya N itu kan north atau utara. Kita ganti jadi U aja. Ini bisa kita hapus, bisa ya kita hapus saja ya. Nah, ini aku hapus saja jadi cuman gini aja. Gini udah cukup. Atau kalau mau lebih detail sih bisa U-nya ditaruh di atas gini supaya lebih jelas. Nah, ini bisa. Nah, jadi kira-kira seperti ini bentuknya untuk denah situasi dari rumah yang ini. Ya, denah situasi yang sederhana ya. Nanti di sesi selanjutnya aku bakal jelasin cara gambar denah situasi yang memang kondisi yang nyata. Jadi pakai Google Earth. Nah, tapi mungkin untuk sampai sini dulu.
Kalau ada yang mau ditanyakan, aku kasih waktu 1 menit ya untuk kalian ketik di kolom komentar. Nah, sudah ya, 1 menit aku lanjutkan lagi. Nah, sekarang aku bakal contohkan untuk potongan jalan ini. Cuman untuk ukurannya aku nggak pakai ukuran ini ya, aku bakal sesuaikan nanti. Nah, ini mungkin aku kasih keterangan dulu deh. Untuk lebarnya ini kan 8 meter. Nah, aku mau contohkan untuk gambar potongan jalan ini. Jadi ini kalian buat dulu satu garis lurus seperti ini, garis proyeksi aja. Nah, seperti ini. Kemudian garis ini itu di offset. Offsetnya itu di offset 1 meter ke sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Kemudian di offset lagi itu sekitar 1.600. Nah, ini sisanya berapa ya ini ya? Oh, ini terlalu mepet ya. Jadi mungkin ini jalannya bakal tak besarin nanti ini. Ternyata 8 meter itu kalau dikasih, ini kan belum ada drainase sama trotoarnya, bahu jalan. Nah, nanti jalannya bakal aku besarin. Jadi 8 meter ini aku offsetnya itu 1,6 keluar sekarang. Nah, keluar seperti ini. Kemudian aku offset lagi 1 meter keluar juga. Nah, seperti ini. Nanti jalannya bakal aku lebarin. Nah, kalau sudah, aku kasih keterangan dulu. 1,6, ini 1 meter. Buahnya aku kecilin dulu ya, supaya bisa masuk ini. Nah, ini dan ini aku kecilin dikit juga. Nah, seperti ini ya. Yang ini aku copy aja ke sebelah satunya juga, karena ini kan sama. Nah, ini aku buat garis bantu dulu ya. Garis bantu horizontal di tengah. Nah, jadi aku mungkin kasih keterangan dulu deh. Ini apa aja gitu. Yang paling kiri, ini tuh adalah, nah, tak kecilin dikit. Ini adalah drainase. Kemudian yang di sebelah sampingnya ini adalah bahu jalan. Nah, kemudian yang di bagian tengah, ini adalah perkawasan jalannya. Atau jalan deh, aku tulis jalan aja.
Nah, yang sebelah kiri kanan ini sama ya, jadi aku mirror aja. Nah, kalau sudah, setiap daerah ini jalan sama bahu jalan, ini tuh punya kemiringan. Aku kasih keterangan ya di bawahnya, kemiringannya untuk bahu jalan itu punya kemiringan sekitar 4%. Kalau jalan itu punya kemiringan sekitar 3%. Nah, maksudnya apa 4% 3% ini? Jadi, jalan, kalau misalnya kalian nggak buat jalannya itu miring, kalau misal hujan, itu bisa jadi genangan airnya di tengah jalan ya. Jadi, jalan itu becek, basah itu. Kita kan pengennya itu sebenarnya jalan itu ya airnya tuh bisa mengalir, masuk ke drainase atau selokan, supaya jalannya itu nggak banjir. Nah, jadi kita kasih kemiringan jalan seperti ini. Nah, cara ngasih kemiringan jalan 3% itu kayak gimana? Caranya gini, jalan itu kan, misalnya ini jalan ya, kemiringan jalan itu kita ngasihnya di tengah-tengah seperti ini. Jadi ada yang ke sebelah kanan, ada yang sebelah kiri seperti ini. Dan yang mungkin kasih keterangan dikit. Nah, jadi 3% seperti ini ya, maksudnya kemiringan 3% itu. Nah, caranya itu ya kalian bisa hitung aja pakai kalkulator ya. Ini kan 8 meter, setengahnya berarti kan 4 meter kan. Nah, aku pakai kalkulator, 4 meter atau 4.000 mili. Aku kalikan dengan 3% itu ketemunya berapa kan 120 nih. Ya udah, aku dari tengah ini tarik aja 120 ke atas. 120. Kemudian tinggal disambungkan. Nah, ini yang dinamakan kemiringan jalan 3%. Nah, tapi ada juga cara kedua. Cara kedua ini cara yang lebih simpel ya. Ini matematika sebenarnya. Kita buatnya itu pakai perbandingan. Jadi misalnya aku punya suatu garis lurus, itu panjangnya 100 milimeter seperti ini. Nah, sebenarnya caranya sama. 100 ini, itu aku tarik ke atas itu 3% dari 100 itu berapa. Tapi kan ngitungnya lebih simpel. 3% dari 100 ya berarti 3. Ya udah, aku tarik aja 3 ke atas. Nah, kemudian ini aku sambungkan ke ujungnya. Nah, jadi kemiringan seperti ini. Ini aku buat sebelah kanan juga ya. Jadi aku mirror. Sorry. Mirror. Ini dari tengah, tarik ke bawah. Ya. Nah, garis miring ini kita copy. Nah, aku ambil dari ujung aja deh. Nah, ujung kanan ini aku copy ke batasnya jalan. Nah, batas luarnya ini. Nah, kalau sudah jadi kita punya kemiringan ini, tinggal kita extend aja. Garis ini kita extend sampai tengah. Nah, ketemunya sama kan? Jadi ada dua cara seperti itu ya. Kalau aku lebih senang pakai cara yang ini karena ya kita nggak usah buka kalkulator kalau pakai cara ini lebih simpel gitu. Nah, jadi untuk yang bahu jalan ini kan juga punya kemiringan 4%. Ini aku copy di sini juga. Nah, untuk yang 4%, aku pakai cara yang sama ya, pakai perbandingan aja, jadi 100. Kemudian aku tarik ke atas 4, dan dihubungkan. Nah, ini kemiringan 4%. Ini tinggal di copy aja ujungnya. Oh, ini aku kopinya lanjutin dari sini aja ya. Nah, sama aja. Jadi dari sini, tinggal di extend ke 11 kiri. Nah, ini udah jadi kemiringan 4% nih. Kita buat kiri kanan, jadi ada, nah, dua seperti ini. Ini 4% sekarang. Ini ya, tinggal dirapikan aja.
Nah, ini garis bantu horizontalnya udah bisa dihapus ya. Kita nggak pakai. Kita cuma butuh ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita ngasih ketebalan jalannya. Jadi dikasih ketebalan sesuai ini. Jadi jalan itu kan punya beberapa lapisan kan. Ada lapisan aspal, ada lapisan pengikat aspal, ada lapisan pondasi atas, ada lapisan pondasi bawah, dan juga ada lapisan pasir. Kemudian yang paling bawah itu adalah tanah uap. Nah, kita mau kasih lapisan-lapisan ini sekarang. Nah, yang pertama, yang bagian jalan, ini kita offset itu 80 cm ya, itu ke bawah. 80 mili, sorry. Jadi 8 cm ke bawah, ini untuk lapisan aspal. Kemudian di offset ke bawah itu 200 mili. Ya, untuk ukuran ini sebenarnya bisa beda-beda ya. Setiap jalan itu bisa beda, nggak harus 8 mili ini. Tergantung kebutuhannya. Kalau daerah yang sering dilewati truk, sering dilewati tronton, yang mungkin lapisan aspalnya butuh lebih tebal lagi. Cuman karena ini kita perumahan biasa, yang mungkin cuma dilewatin mobil aja, nggak butuh yang terlalu berat, kita buatnya 8 mili ini. Kalau hitungan itu nanti kalian bisa tanya ke kelas transportasi itu, bisa tanya ke Kak Arif ya. Nah, ini aku lanjutin lagi, 80 ke bawah, 200 ke bawah, 200 lagi ke bawah. Nah, ke bawah seperti ini, kemudian ke bawah lagi itu 270 sekarang. Ini pondasi atas. Ini pondasi bawah. Nah, sekarang kita kasih yang bahu jalan. Bahu jalan ini agak beda lapisannya. Karena ini kan bahu jalan itu kan trotoar ya. Jadi bahu jalan itu kita kasih beton, itu 28 cm. Nah, ke bawah seperti ini, 28 cm. Kemudian di offset lagi itu 200 mili. Itu pas ya. Atau lantai kaca. Nah, nah, sudah ini kalau yang belum nyambung bisa dirapikan ya, disambungkan pakai extend. Ini juga bisa disambungkan pakai extend. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita bisa tarik garis dulu ya, garis bantu horizontal seperti ini. Ini kita offset 200 ke bawah. Ya, ini untuk tanah timbunan ya. Kira-kira 200 ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira untuk bentuknya. Nah, untuk yang bagian perkerasan jalan, ini butuh kita besarkan dikit. Jadi dari bagian bawah sini, yang bagian pasir ini, yang ini berarti ya, ini kita tambahkan ke sebelah kanan itu sekitar 100 atau 10 cm. Nah, kemudian bisa disambungkan. Kemudian bisa kita mirror aja dari sebelah kiri juga. Nah, kemudian ini bisa dipanjangkan. Nah, gitu ya. Mungkin ini untuk keterangan jalannya ini bisa aku pendekkan dikit ya, supaya nggak mengganggu. Aku buat garis dan aku time aja atasnya ini. Ambil batasnya yang itu untuk garis bantu, nah kemudian di time. Jadi seperti ini. Nah, aku lanjutin dulu. Sekarang kita buat ini ya, drainase sekarang. Nah, jadi dari paling atas ini aku buat garis horizontal. Drainasenya kan 1 meter. Jadi aku buatnya 1 meter juga, 1.000. Untuk kedalamannya, aku kasih sekitar 90 cm. Agak dalam ini, 1 meter itu. Karena ini jalannya agak lebar ya, jadi drainasenya juga agak dalam. Nah, kalau sudah, ini kita buat garis bantu vertikal di tengah. Ini garis bantu aja ya. Kemudian di offset 200 kiri kanan.
Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kalau sudah, ini bisa kita sambungkan. Sambungannya ini kita sambungkan ke bagian bawah sini, jadi seperti trapesium. Ini kita sambungkan sampai sini juga. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Ini bisa ditem. Kemudian untuk drainase ini bisa dikasih ketebalan ya. Jadi di offset itu sekitar 10 cm. Karena ini dibuat dari beton ya. Itu di offset keluar. Sorry. Ya 110 cm. Itu di offsetnya keluar. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa dirapikan pakai fillet ya untuk dinyambungkan. Radiusnya jangan lupa pakai 0. Nah, seperti ini kira-kira untuk bentuknya. Ini bisa disambungkan pakai line biasa aja. Yang ini juga bisa disambungkan. Yang ini disambungannya ini aja deh. Ini dinaikkan seperti ini. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini untuk drainase. Ini bisa dijadiin satu dulu pakai curve dan aku mirror atau di copy ke sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Ini tanahnya bisa tak panjangin sampai sampai sini sampai ke drainasenya. Nah, kalau sudah sisanya tinggal kita buat untuk tanah dasar ya. Jadi untuk tanah dasar kita offset itu 200. Ini kita offset ke bawah, ini juga offset ke bawah. Nah, ini juga sebelah kiri, yang ini juga sama ya. Nah, aku buat dari paling kiri sini dulu. Ini aku hapus dulu, jadi bentuknya seperti ini. Ini bisa di fillet aja. Yang bawah sini, ini bisa dipanjangkan. Nah, ini dan ini bisa dihapus. Nah, jadi nyatu seperti ini ya untuk tanah dasarnya ya. Yang ini aku buat garis bantu aja untuk jalannya ke sebelah kiri. Ini bisa di offset 200 juga. Nah, seperti ini ya, kira-kira untuk bentuknya. Yang ini bisa dipanjangkan juga. Nah, ini bisa di fillet ya, disambung-sambungkan juga untuk merapikan yang ini. Aku buat, oh ini untuk horizontalnya bebas ya seberapa, tapi ke bawahnya itu aku buat 200 juga, 20 cm. Nah, jadi kira-kira untuk bentuknya, oh ini tak hapus juga. Nah, kira-kira bentuk potongan jalannya itu seperti ini. Sisanya yang belum, nah ini dipanjangkan atau dikepotong ya. Sisanya yang belum itu tinggal dikasih keterangan sama asiran garisnya. Nah, cuman mungkin untuk ngasih keterangan-keterangannya untuk kelengkapan gambarnya ini, aku lanjutkan di sesi selanjutnya ya. Nah, jadi kalau misal ada yang mau ditanyakan seputar jalan ini atau seputar situasi tadi yang sudah aku gambarkan, sudah aku jelaskan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, apa yang mau ditanyakan. Nah, nanti aku bakal jelaskan di sesi selanjutnya. Nah, oke, kira-kira seperti itu dulu. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih semua.